menghentikan sebar data, mengatasi supaya DC tidak datang ke rumah. Ingat teman-temanku semuanya, tidak semua pinjol legal mempunyai DC lapangan. Ingat, tidak semua pinjol legal mempunyai DC lapangan. Ada beberapa pinjol yang mempunyai DC lapangan, tapi ya ini untuk semua teman-temanku yang mengalami telat bayar pinjol atau hari ini masih sibuk dengan gali lubang tutup lubang. Ini ada yang selalu bermunculan, mungkin Anda semuanya sudah nggak heran lagi dengan bantuan pelunasan hutang atau bantuan galbay pinjol atau jalur penghapusan data pinjol, banyak lainnya. Ya, banyak lagi pembagian dari modus penipuan ini yang selalu silih berganti datang kepada diri Anda, apalagi teman-teman yang selalu bermain dengan satu media sosial, aplikasi TikTok itu sangatlah banyak mereka di sana. Aplikasi Facebook mereka sangat banyak di sana, aplikasi Instagram mereka juga sangat banyak di sana. Nah, saya mau kupas dengan lengkap teman-teman semuanya, biar tidak ada yang menjadi korban mereka 60-40 ini. Karena 60-40 ini masih ada sampai detik ini untuk mencari calon-calon korban mereka yang bisa mereka manfaatkan datanya untuk kepentingan mereka. Belum lagi penjualan surat-surat kuasa. Ya, ini juga banyak berkeliaran. Belum lagi jasa-jasa backup data, menghentikan sebar data, menghentikan DC datang ke rumah supaya galbay lebih aman. Belum lagi jasa penghapusan data. Hutang tidak dibayar, data kita hilang di pinjolnya, pinjol tidak tahu lagi menagih harus kemana. Ini banyak teman-temanku. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya, simain video ini sampai habis. Di akhir video saya akan jelaskan sama Anda hal penting yang harus Anda lakukan ketika benar-benar sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Silahkan dulu teman-teman. Ini biasanya terjadi ya, ini mohon maaf buat teman-temanku yang saat ini mengalami macet bayar atau baru mau jatuh tempo beberapa hari ke depan lagi, seperti di pinjol-pinjol besar, di Kredit Plus, di Home Credit, di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, di Kredit Pintar, dan beberapa pinjol lainnya. Biasanya Anda sangat diincar, apalagi Anda yang beberapa hari lagi mau jatuh tempo. Kalau Anda yang sudah galbay itu 50-50. Kenapa 50-50? Mereka beranggapan data Anda itu sudah mulai membusuk. Kalau data Anda sudah mulai membusuk, otomatis potensi untuk pinjol lain yang mencairkan dana itu tipis. Seringkali Anda dibodohi dengan bahasa, ya ini dengar dulu, seringkali Anda dibodohi dengan bahasa semi legal. Ya, semi legal teman-teman, itu banyak banget. Orang-orang di TikTok sana itu banyak banget teman-teman. Cuman modal 500 follower aja, yang penting bisa live, ya sudahlah. Ya, mereka berdalih edukasi, di balik edukasi ada cuan yang mereka harapkan. Ini ladang usaha teman-teman. Ini ladang usaha. Seringkali saya perhatikan, setiap kali Anda bertanya, beberapa orang yang bertanya, saya pernah juga menonton mereka. Beberapa orang yang bertanya, mereka selalu menyampaikan setiap pertanyaan yang muncul itu dibesar-besarkan. Contoh, saya mau telat di sini, sebut saja Akulaku deh. Kira-kira aman nggak? Kan itu pertanyaan yang sangat familiar dari teman-teman semuanya. Biasanya si orang yang live tadi menjawab, oh itu tidak aman, itu bahaya itu. Kalau Akulaku itu wajib kita rawat. Ya, jadi kita bisa ambil tuh di pinjol semi legal, selesaikan Akulaku karena mereka BI checking dan ada DC ke rumah. Ini dibesar-besarkan.
Ya, tapi poin mereka adalah ambil yang semi legal tadi. Ya, otomatis orang akan tertarik menanyakan bagaimana caranya. Ya, begitu Anda bertanya, maulah saya dibantuin. Bagaimana caranya? Hubungi nomor yang ada di bio. Nah, ketika hal ini berlanjut melalui WhatsApp, nanti Anda akan diarahkan untuk mendownload beberapa aplikasi dengan perjanjian 60-40. 60% buat Anda, 40% buat si yang Anda hubungi tadi. Ya, oke. Begitu meminjam. Ini bukan semi. Ya, ini bukan semi. Pinjol yang mereka pinjam legal. Paling banyak menjadi objek sasaran mereka yang saya perhatikan dari beberapa teman-teman saya juga yang pernah mengikuti jasa-jasa itu. Pinjol yang mereka sebut semi biasanya dari Ada Kami, dari Pinplus, Ada Pundi, Samir, pinjam duit, ya, dan lain sebagainya. Pinjol-pinjol ini selalu menjadi korban bagi mereka, selalu menjadi tumbal bagi mereka dengan dalih ini semi legal, antara legal dan tidak legal. Ya, habis itu dengan dalih mereka ini tidak mempunyai DC lapangan, sehingga mereka belum dikategorikan resmi legalnya. Itu asumsi mereka. Padahal pinjol tadi itu legal, resmi, terverifikasi di OJK. Ya, apalagi sekelas Ada Kami, lumayan besar. Ya, tapi ya karena pembodohan tadi, alhasil kita yang semula mau menyelesaikan hutang-hutang dengan dalih, ya, tipu muslihat yang mereka ucapkan tadi, dengan kita berasumsi bahwasannya kita mengikuti cara mereka, hutang kita akan selesai seperti di Aku Laku. Ternyata Aku Lakunya selesai, tapi beberapa hutang lainnya terbuka. Yang paling parahnya, si debetur diminta mendownload 4 aplikasi, sementara yang membantu mencairkan 8 aplikasi. Ya, 4 aplikasi lagi tidak dibagi dan mereka kabur. Terlalu banyak bertanya, diblokir. Anda minta pertanggungjawaban, diblokir. Akhirnya nyesek sendiri. Jadi korban lagi, bertambah lagi korban. Apakah ini kesalahan mereka? Oke. Sepihak mungkin kesalahan mereka, tapi lebih banyak kesalahan Anda. Dari mana letak kesalahan Anda? Anda mau menyelesaikan hutang, mana mungkin hutang itu diselesaikan dengan berhutang. Ya, kalau ada orang yang niat bantu tapi malah memakai data Anda, itu bukan membantu, tapi menjerumuskan Anda. Di depan kapernya membantu Anda, padahal Anda yang membantu ekonomi mereka dengan 40% yang Anda bagikan tadi. Jadi saya berharap buat teman-teman yang mendapatkan penawaran-penawaran seperti itu, kapan perlu langsung blokir itu akun. Ya. Dan ini banyak lagi sebenarnya, tingkatan-tingkatannya itu banyak lagi. Habis itu teman-teman, yang saya juga nggak habis pikir juga dari teman-teman semuanya, tentang mewakilkan, ya, atau membeli-beli. Kalau biasanya saya sebut ada oknum-oknum yang sengaja memperjualbelikan surat-surat kuasa ini untuk memanfaatkan orang-orang yang telat bayar. Biasanya mereka berdalih debt collector tidak akan berani menagih. Ya, ini menurut si oknum tadi. Oke. Alhasil, ini kertas dibeli nggak tanggung-tanggung teman-teman gitu loh. Kalau ada dia mengalami telat bayar 10 aplikasi, itu harus 10-nya juga dia beli kertas itu. Ya, entah untuk apa gunanya kertas ini dia beli, saya juga nggak tahu. Ya. Ini kita ini dalam membagi kesusahan, bukan membagi harta gono gini. Lain hal kalau misalnya Anda dalam sidang cerai, pembagian warisan, sih ini oke-oke aja. Ya, Anda mengkuasakan dan segala macam. Ini dalam hutang loh. Berapa biaya jasa yang mereka minta? Kalau memang seperti ini konsepnya, kenapa tidak diselesaikan aja hutang Anda? Ada hutang Anda 10, mungkin kalau Anda tidak bayar jasa ini 2 atau 3 aplikasi bisa Anda bayar. Ini lebih nyata meringankan hutang Anda. Daripada itu duit habis, masalah tidak selesai. Yang ada masalahnya adalah ganti kartumu, biarkan ini kami yang kaper. Kan sudah kita kuasakan. Nanti kita bantu kok dan segala macam dalih. Jadi korban lagi. Ya, ini pikirkan dengan matang teman-teman. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Anda mau kuasakan kepada siapapun, debt collector itu tidak peduli.
Ya, saya bertemu dengan banyak orang, teman-teman, berbagai macam profesi. Ya, bahkan ada profesi yang pertahanan negara. Oke, ada profesinya yang dari pihak-pihak berwajib gitu loh. Ya, tapi tetap ini ketakutan. Kurang keras apalagi itu profesinya. Tetap mereka akan diteror. Tetap mereka akan dihubungi. Apalagi hanya sebatas kertas satu lembar. Gak ada pengaruhnya, teman-teman, ya. Jadi sudahilah semua kebodohan-kebodohan ini, teman-teman. Kita sudah hancur, kita sudah habis-habisan. Jangan pancing lagi, buat lagi kebodohan untuk mencelakai diri kita. Oke, itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, teman-teman, seringkali kita dikelabui dengan backup data. Menghentikan sebar data, mengatasi supaya DC tidak datang ke rumah. Ingat, teman-temanku semuanya, tidak semua pinjol legal mempunyai DC lapangan. Ingat, tidak semua pinjol legal mempunyai DC lapangan. Ada beberapa pinjol yang mempunyai DC lapangan, tapi banyak pinjol yang tidak mempunyai DC lapangan. Ya, dan akhirnya Anda dimanfaatkan dengan dalih backup data, menghentikan sebar data. Pinjol legal itu tidak boleh lagi melakukan penyebaran data. Ingat itu, teman-teman. Nggak boleh. Karena akses mereka di awal cuma dibolehkan kamera, mikrofon, lokasi. Ya, teman-teman pernah menemukan? Oke bang, saya pernah menemukan bang. Mereka menyebarkan data saya. Oke, sehebat apapun mereka menyebarkan data Anda, mereka tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, Anda berada di titik aman. Karena kalau dia menyebutkan nama aplikasi, dia akan kena sanksi oleh OJK. Bahkan yang paling terparah, izinnya akan dicabut. Anda bisa memanfaatkan momen ini. Kalau ada menghubungi di luar kondar Anda, sampaikan kepada kondar Anda itu penipuan, tidak jelas aplikasinya dari mana. Jangan Anda gunakan jasa backup ini nggak ada sama sekali. Ya, ini hanya memanfaatkan diri Anda aja dengan hitungan-hitungan persen tadi. Sebar data ya tetap sebar data, hubungi kontak darurat tetap hubungi kontak darurat, DC datang ke rumah tetap DC datang ke rumah. Nggak ada hubungannya dengan kaper-kaper dan backup ini. Ya, apalagi banyak yang menawarkan sama Anda di TikTok itu, biar kita bantu aja. Nanti alihkan aja ke sini dan segala macam gitu. Ya, kembali ke diri teman-teman semuanya. Ini mau menyelesaikan hutang, ya karena uang tidak ada, atau mau menghilang begitu saja, duitnya ada dan sengaja tidak mau bayar. Ini kayak mana konsepnya? Setahu saya, orang yang masuk sama saya menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, apapun problemnya, mereka menyatakan tidak mampu, tidak sanggup. Berarti ini fakta hidup, kondisi hidup yang sudah tidak memungkinkan lagi. Sekarang jasa-jasa yang Anda bayar ini, berapa itu banyaknya? Toh masih banyak loh orang-orang yang menawarkan, ya menyumbangkan cara berpikir mereka, ditawarkan secara gratis. Kenapa Anda tidak mengikuti itu? Kenapa? Apakah Anda ingin selalu membuka diri untuk selalu ditipuin, dibodoh-bodohin? Rasa saya sudah cukup itu, teman-teman semuanya. Ya, dan habis itu lagi teman-teman, untuk yang terakhir. Yang paling terakhir ini adalah jasa menghapus data, menghilang dari pinjol. Berapa kali saya bilangin teman-teman, hal-hal seperti ini tidak ada. Sudah saya sampaikan. Yang ada itu adalah jasa menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Kalau ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, kenapa nggak dia aja pakai data dia sendiri? Nanti kena BI checking, dia hapus, dia pinjam tuh. Dia bisa meminjam seumur hidup dia berulang-ulang kali, karena data bisa dia hapus. Kalau benaran ada. Ya. Tapi barang ini tidak ada, teman-teman semuanya. Kan banyak tuh komentar-komentar yang menawarkan hapus data pakai IT, hapus data pakai orang dalam, hapus data pakai hacker dan segala macam. Itu nggak usah dipercaya. Itu benar-benar 100%, bukan 100%, 1000% itu adalah penipuan. Sadarlah teman-teman. Selain kita menghadapi keganasan debt collector, kita juga menghadapi hal-hal seperti ini di alam nyata. Ya, yang mereka manfaatkan adalah
kepanikan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Semakin Anda panik, semakin Anda stres, semakin besar peluang mereka untuk memanfaatkan diri Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Oke ya teman-teman semuanya, paham ya? Jadi satu-satunya yang bisa melepaskan Anda dari jeratan pinjol, kalau memang Anda tidak mampu bayar, Anda rasa telepon, WhatsApp, dan email mereka mengganggu, alangkah baiknya ambil keputusan yang paling tepat, ganti 3 komunikasi tadi. Setelah Anda ganti 3 komunikasi, Anda harus fokus bekerja dan berusaha untuk mengumpulkan uang. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, Anda negosiasikan. Anda nggak usah pikirkan dulu soal bunga plus dendanya. Anda berpikir aja pokoknya hidup kita sudah hancur. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, galbay pinjol tidak berbahaya. Yang paling berbahaya tindakan dan cara Anda berpikir. Paham ya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru telat bayar. Jangan sampai dimanfaatkan. Jangan lagi mengikuti hal-hal yang seperti ini, yang mana itu merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.